Oke. Nah, kita sekarang belajar mengenai pola langit. Nah, pertama di bumi. Sekarang kita bawa ke bumi, ya. Nah, kita kan menganggap bahwa bumi ini adalah bulat. Itu sudah pasti. Jadi, angkasa kita ini atau langit kita yang begitu luas ini kita anggap sebuah kubah yang bentuknya juga sama dengan bumi. Artinya kalau misalnya di sini ada anggaplah ini adalah bumi, maka bola langit itu juga hampir menyerupai bumi, tapi lebih besar dari sini. Oke, itu yang pertama. Jadi kita anggap bahwa yang di luar angkasa ini, yang langit yang di atas kita ini itu bentuknya juga hampir menyerupai bola bumi. Itu yang pertama. Nah, kita masuk ke bumi. Kita bahas bumi dulu sebelum masuk ke bola langit. Di bumi ada yang namanya garis yang membagi dua, garis khayal yang membagi dua bumi ini menjadi dua belahan yang sama besar. Ada yang belahan yang di utara, ada juga yang selatan. Nah, garis apa itu kalau di bumi? Garis khatulistiwa. Oke. Nah, ada lagi bahasanya yang lain, Pak. Garis. Nah, ini baru garis ekuator. Nah, garis ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar. Ada belahan di utara dan ada belahan di selatan. Nah, masuk ke bola langit. Kalau udah masuk ke bola langit, maka yang pertama yang kita bahas adalah yang bagian A adalah koordinat ekuator langit. Dan koordinat ekuator langit. Ingat, ekuator bumi juga hampir sama dengan ekuator langit. Berarti ekuator langit adalah garis khayal yang membagi dua buah bola langit ini, belahan langit itu menjadi dua bagian. Ada yang utara dan ada yang selatan. Sama dengan bumi. Untuk belajar mengenai koordinat ekuator langit, yang pertama, perhatikan lingkaran dasar utama. Lingkaran dasar utama. Nah, lingkaran dasar utama di koordinat ekuator adalah garis ekuator itu sendiri. Ingat ya, tadi kalau di bumi kita bilang bahwa garis ekuator adalah garis yang membagi dua. Nah, sekarang juga kalau di langit, maka kita menganggap bahwa ada garis itu, garis khayal itu yang membagi dua belahan langit menjadi belahan langit yang di utara dan belahan langit yang di selatan. Ini namanya lingkaran dasar utama. Lingkaran dasar utama adalah garis ekuator. Garis yang membagi dua ini. Anggaplah seperti ini garisnya. Lalu ini adalah garis ekuator. Nah, ada yang namanya lingkaran dasar kedua. Nah, lingkaran dasar kedua itu adalah lingkaran yang tegak lurus terhadap lingkaran dasar utama. Oke, nah yang mana itu? Berarti kan Bapak di depan. Kalau dibilang tegak lurus dengan ini, berarti dia itu bukan yang datar yang lain seperti ini, tapi dia yang tegak. Oke. Nah, ini yang disebut dengan, anggap ini udah bulat ya, walaupun di gambar kita nggak bulat. Ini yang namanya lingkaran dasar kedua. Lingkaran dasar kedua adalah lingkaran yang tidak lurus terhadap dasar utama. Nah, ini gambarnya. Ini kan kita punya jangka mungkin lebih bagus. Sudah. Sekarang kita belajar mengenai kutub. Oke, kalau yang namanya kutub, kita kalau di bumi ada yang namanya kutub utara, kutub selatan. Kalau di langit juga ada yang namanya kutub langit.
utara yang di atas sama ya dengan bumi, maka ini namanya kutub langit selatan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Apsis. Sekarang kita masuk ke matematika. Perhatikan, kalau misalnya ada suatu titik di sini, maka ini kan titiknya x, y ya, kan gitu. Nah, kalau di letak suatu bintang, kalau letak suatu bintang, juga kita mengatakannya bahwa kalau misalnya ada suatu bintang di langit contoh itu, maka kita akan menyatakan titik itu seperti matematika. Kita bilang ini adalah x, y, contohnya di sini adalah 3,4 contoh. Nah, apsis di sini adalah disebut dengan ascensio recta. Ketikanya kalau di sini yang namanya apsis adalah dimensi x. Oke? Jadi kalau di koordinat ekuator langit yang namanya apsis adalah ascensio recta atau sering ditulis dengan RA, right ascension. Kita masuk ke nomor 5. Kalau ada apsis maka ada, nah di sini Y disebut dengan koordinat. Ya, kalau matematika bilangnya apsis adalah x, koordinatnya adalah y. Kalau di sini juga, maka di sini koordinatnya deklinasi. Koordinatnya adalah deklinasi. Perhatikan di bawah supaya kamu lebih paham. Kutub tadi udah paham ya? Kutub hampir sama dengan bumi. Kalau kutub utara bumi itu kalau dipanjangkan garisnya sampai dengan kutub utara langit. Kutub selatan bumi sama dengan kutub selatan langit. Oke, nah sekarang masuk kita ke apsis ascensio recta atau RA. RA adalah titik acuan. Nah perhatikan, ini tadi adalah garis ekuator. Oke, ini juga adalah kutub sudah. Nah sekarang ada yang namanya garis ekliptika. Garis ekliptika ini adalah garis yang terbentuk dari gerak semu tahunan matahari. Nah, perhatikan apa sih maksudnya dengan garis ekliptika? Penting bagimu untuk memahami ini karena nanti untuk mendapatkan titik acuan itu adalah perpotongan garis ekuator terhadap garis ekliptika. Masuk ke sini, garis ekliptika, garis yang terbentuk dari gerak semu tahunan matahari. Maksudnya begini. Contohnya ini adalah matahari yang di tengah, ya kan? Lalu anggaplah ini ada bumi. Di sini bumi. Bumi kan mengelilingi matahari, mengelilingi matahari. Cuma kalau posisinya kita ada di bumi, kita sebagai pengamat, maka yang seolah-olah berkeliling itu bukanlah bumi, tapi siapa? Si matahari. Makanya nanti kalau dari sini kita adalah, kalau patokannya adalah matahari, maka kita di sini bumi, maka bumi yang bergerak terhadap matahari. Begitu. Nah, sekarang karena kita itu mengamati yang bukan di matahari, maka kita menganggap bahwa matahari lah yang berkeliling-keliling, makanya terbentuknya namanya garis ekliptika. Garis ekliptika adalah garis yang terbentuk dari
bumi ini sebenarnya mengelilingi matahari, tapi karena kita di bumi, maka kita menganggap bahwa matahari lah yang mengitari bumi. Maka kalau misalnya ini adalah bumi, maka matahari di sini. Ini adalah matahari. Nah, garis inilah yang disebut dengan garis ekliptika. Oke? Lalu di sini perhatikan. Di garis ekuator, lalu di sini ada garis ekliptika. Kita gambar garis ekliptika contohnya. Ini adalah garis ekliptika. Paham tadi yang mana garis ekliptika, dari mana munculnya garis ekliptika? Karena kita itu sekarang posisinya adalah kita di bumi, maka kita menganggap seolah-olah matahari ini mengelilingi bumi, padahal tidak. Nah, itulah garis ekliptika. Nah, garis ekliptika dan garis ekuator itu berpotongan di dua titik. Mereka berpotongan di depan sini satu kali, lalu di belakang satu kali. Oke, mereka berpotongan di sini satu kali, lalu di sini satu kali. Nah, perpotongan pertama yang ada di depan ini adalah namanya, yang ini namanya titik Aries. Titik Aries terjadi pada tanggal 21 Maret. Setiap 21 Maret maka garis ekuator dan garis ekliptika berpotongan. Ingat, di belakang ini namanya titik, kan mereka berpotongan dua kali, titik Libra. Oke, Libra terjadi pada tanggal 23 September. Sudah. Nah, sekarang kita kembali ke absis. Absis adalah ascensor recta, titik acuan. Nah, kalau kita mencari nilainya si absis, maka untuk mendapatkan nilai si absis kita bergerak pada titik acuan. Titik acuan di sini adalah titik si Aries. Oke. Nah, contoh. Bapak akan memberikan sebuah bintang, contohnya ada bintang di kita anggaplah bintangnya di sini. Ini bintang. Oke, yang namanya right ascension atau yang namanya ascensio recta atau absis itu diukur dari titik acuan sepanjang lingkaran utama. Oke, berarti titik acuannya adalah si Aries, maka yang namanya ascensio recta ini adalah dari sini ke sini. Itulah nilai X. Kalau kita kan dari sini 0 ke 3, sini ya. Nah, sekarang kalau si absis, kalau kita mencari koordinat bintang, maka yang pertama kita ambilnya dari siapa? Dari si Aries. Titiknya mula-mula dari si Aries. Lalu kita bergeraknya kemana? Ke sepanjang lingkaran utama. Kalau misalnya bintangnya ada di belakang sini, maka ya udah muter ke sini lalu ke sini. Tunjukkan di sini. Maka radiusnya dari sini ke sini lalu ke sini. Berarti sampai di sini. Kalau misalnya bintangnya ada di atas. Tapi karena posisinya di sini ya udah sampai di sini aja. Oke? Itu yang namanya dulu absis. Lalu sekarang masuk kita ke koordinat atau deklinasi. Jadi buat ini deklinasi. Nah, kalau yang namanya deklinasi sekarang kan sama artinya si sumbu Y. Nah, untuk mendapatkan si Y dari sini, maka kita mengambil dari lingkaran dasar utama ke kutub langit utara. Oke, jadi dari lingkaran dasar utama ke sini ke kutub langit utara.
Oke, jadi ini namanya deklinasi ataupun si orfi. Nah, jadi kalau bintangnya posisinya di sini, maka kira-kira perhatikan. Andaikan ada satu bintang, letaknya tetap di sini. Ingat ya, kalau dari titik Aries, misalnya ini adalah ke utara. Oke, 1, 2, 3, 4. Posisinya gini ya, 1, 2, 3, 4. Maka kalau misalnya dari titik Aries ke utara, itu dia melewati, misalnya ya, dari sini ke sini itu adalah 90 derajat. Oke, seperempat bintang. Oke, kalau misalnya bintangnya ada di sini, contohnya. Kalau di sini kira-kira berapa derajat menurut kamu? Kalau misalnya dia dari titik Aries ke bintang yang posisinya dia kita punya, itu kira-kira berapa derajat? Apakah sampai 90? Ini nih. Tadi kan kalau Bapak bilang dari sini sampai ke utara, posisi di sini, titik di sini, maka bisa kita bilang bahwa dia adalah 90 derajat. Lalu kalau misalnya bintangnya hanya sampai di sini, berapa derajat kira-kira? 30 derajat. Maka bisa kita bilang bahwa bintang yang ini RA-nya adalah, kalau bilang 30 derajat, deklinasinya berapa? Menurutmu berapa derajat itu? Dari sini ke sini, ke atas. Kalau dia ke atas, berarti dia positif. Kalau bintangnya di atas dari ekuator, maka dia bertanda positif. Kalau di bawah ekuator ke sini, bertanda negatif. Maka menurut kamu berapa derajat itu? Kalau dari sini ke sini kamu bilang tadi 30, dari sini ke sini sekitar berapa derajat? 15. Oke, kita samakan aja yang kamu bilang 45. Ini hanya perkiraannya, masih belum pasti. Jadi bintang itu posisinya adalah 30 derajat dan 40 right esensinya adalah 30 derajat dan deklinasinya adalah 45. Nah, perhatikan, ada yang paling penting di sini. Kalau setiap gini, kadang absis ini atau ascensio recta ini dibuat ke dalam jam. Enggak derajat. Jadi kalau dibuat ke dalam jam berarti 15 derajat itu adalah 1 jam. Oke, berarti kalau 360 derajat berapa jam? Berarti lagi berapa jam kalau 360 derajat? Bapak bilang tadi 1 jam itu adalah 15 derajat adalah 1 jam. Maka kalau 360 derajat berapa jam? Bagikan 36 dibagi 15. Dapat 2 ya? Ya kan? 360 bagi 15 dapat 2. Maka sisanya berapa lagi itu? 60. Benar ya? 60. Maka ini 24 jam. Artinya begini, kalau dia dari titik Aries ke utara, itu kan 90 derajat kita bilang tadi, maka itu berapa jam menurut kamu? Salah. Dari titik Aries ke utara 90 derajat, 15 derajat 1 jam, 90 derajat jadi 6 jam. Artinya begini, dari sini ke utara dia itu 6 jam.
Kalaupun nanti di sini ada yang namanya titik utara, timur ya di sini. Lalu di sini, contohnya di sini barat. Lalu di sini adalah selatan. Oke, maka dari titik pertama dari timur adalah seperti itu, maka ke utara yaitu adalah 6 jam. Sampai ke sini 12 jam. Ke sini 18 jam. Sampai ke titik semula adalah 24 jam. Andaikan nanti itu diubah ke jam, maka extensionnya bisa menjadi adalah kalau di sini kan kita bilang tadi 30 derajat ya. Kalau 30 derajat berarti extensionnya adalah 2 jam. Deklinasinya terlalu tinggi sebenarnya ini, kita berikan aja 20 derajat. Bintang yang ini itu menentukan letak suatu bintang. Nah, yang pertama yang perlu kamu ingat adalah titik Aries. Titik Aries terjadi pada 21 Maret. Oke. Lalu kalau dari sampai di sini ada satu soal. Catat, ambil buku. Pada tanggal 21 Maret katanya begini, pada jam berapakah waktu siti lokal pada tanggal tersebut? Bintang dengan ascensor rektanya 12 jam dan deklinasinya 0 derajat terbit. Nah, observnya berikan observnya bagian A. 6, B adalah 12, C-nya adalah 18, D-nya 18 dan 6 ya, 20, dan bagian ini adalah 24. Nah, soalnya ini OSN tahun 2000 berapa? Soalnya dia soal OSN juga mengenai mengenai bola lagi, ya. Nah, perhatikan soalnya. Katanya di tanggal 21 Maret. Nah, kalau pas di tanggal 21 Maret itu sebenarnya dia berada di titik si Aries. Dia langsung berada di sini. Si matahari itu. Lalu perhatikan ascensor rektanya. Ascensor rektanya adalah 00 hour. Ini hanya jam. Bahasa Inggrisnya ada 2. Nah, kalau 00 jam, perhatikan posisi tadi bintang yang Bapak contohkan tadi adalah kita buat adalah 2 jam. Kenapa? Karena dia sedikit berada di sebelah kanan dari si titik Aries. Kalau 0 jam, berarti dia sendiri berada di mana? Kalau dia 0 jam, tidak bergerak atau berada di titik Aries itu kan? Benar nggak? Berada di titik sini. Jadi ini adalah si matahari itu. Sudah? Berarti sekarang kita udah tahu si matahari udah berada di titik Aries pas. Dengan deklinasinya adalah 0 derajat. Artinya juga bahwa matahari itu tepat berada di titik Aries. Nggak ada ketinggian terhadap si titik Aries. Makanya deklinasinya adalah 0 derajat. Maka ini titik Aries. Udah kita pahami bahwa si matahari berada di titik Aries pada tanggal 21 Maret. Lalu ada suatu bintang lain. Ada bintang lain katanya dengan ascensor rekta 12 jam, 12 hour. Dan deklinasinya 0 derajat. Kapan dia terbit? Nah, ini pertanyaan. Nah, kita kembali ke sini. Kalau yang Bapak bilang tadi bahwa kalau dia dari sini ke utara itu berapa jam? Dari sini ke sini 6 jam. Kalau dari sini sampai ke barat yang di titik si Libra tadi berapa jam? 12. Berarti kita udah tahu ya 12 jam. Dan berarti dia berada di sini. Tepat di titik Libra. Perhatikan deklinasinya. Berapa ketinggian itu? 0. Berarti juga dia tetap berada di titik Libra. Nah, sekarang perhatikan ditanyanya, kapan bintang yang di titik Libra itu terbit? Setelah matahari itu. Setelah matahari terbit udah kita lihat, maka si titik Libra itu terbitnya jam berapa? Si matahari ini terbitnya jam berapa? Nah, perhatikan
Bapak tambahkan lagi yang namanya tentang ascensio recta. Ascensio recta itu bisa juga diartikan adalah berapa jam setelah matahari terbit. Oke, jadi kalau dibilang ascensio recta sesuatu bintang, berarti udah bisa kita tebak bahwa itu adalah dia terbit setelah matahari terbit. Ya, paham ya? Nah, di sini kita kembali ke soal. Kita kembali ke soal yang mengatakan bahwa dia itu 12 jam. Berarti kita udah bilang bahwa 12 jam setelah matahari terbit. Berarti si bintang ini 12 jam setelah matahari terbit dia baru muncul. Dia baru bisa kita lihat. Oke, nanti kita belajar mengenai koordinat horizon. Koordinat horizon ini adalah koordinat ufuk atau koordinat mata kita. Artinya kalau misalnya bintangnya di atas mata kita, berarti kita bisa lihat bintangnya. Tapi kalau bintangnya berada di bawah mata kita, di bawah koordinat horizon, maka tidak bisa lagi kelihatan oleh mata kita. Oke ya? Tapi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita bahas yang ini dulu, satu soal ini. Jadi, udah tahu bahwa kita 12 jam bintang ini terbit setelah matahari terbit. Bapak tanya sekarang, menurut kamu matahari terbit jam berapa? Ini jamnya matahari terbit jam berapa? Menurut kamu matahari terbit jam berapa? Kalau kita itu melihat bahwa di titik ufuk kita atau di koordinat horizon, bahwa di pandangan mata kita matahari terbit jam 6, benar yang kamu bilang. Jam 6 lah kita melihat matahari. Artinya dia itu berada di ufuk kita, di pandangan kita. Kalau misalnya diambil garis bahwa jam 6 pagi kita udah melihat matahari terbit. Walaupun sebenarnya matahari itu kita itu tetap melihat matahari dan matahari tidak pernah tenggelam. Cuma kita melihatnya, matahari itu berada pas di garis horizon kita, itu ketika dia udah berada di pukul 6. Oke? Jadi menurut kamu jam berapa dia terbit sebenarnya bintang itu? Ini jam. Kamu bilang tadi mataharinya terbit jam 6. Lalu bintang ini terbit setelah 12 jam dari matahari terbit. Jadi bintang itu kira-kira terbitnya jam berapa? Jam 18. Oke, jadi artinya begini. Ini bintang matahari kan? Matahari udah terbit. Nah, pas matahari udah terbit, bintangnya masih belum terbit. 12 jam setelah matahari terbit, atau mataharinya udah mau tenggelam, dia baru muncul. Kalau misalnya ada sebenarnya animasinya, lebih paham. Tapi yang penting yang Bapak perlu ingatkan kepada kalian adalah bahwa yang namanya ascensio recta adalah berapa jam setelah matahari terbit. Kalau suatu bintang ada ascensio rectanya, udah ascensio rectanya itu 12 jam, berarti si bintang itu terbit ketika 12 jam matahari sudah lebih dahulu terbit. Itu namanya ascensio recta. Jadi siap-siap dengan ini. Soal SN astronomi tahun ini ada juga yang mengenai bola lagi. Tapi bola lagi ini yang masih ekuator langit, yang masih ekuator, masih sampai kita bahas. Ada yang namanya koordinat ekliptika, ada yang namanya koordinat horizon. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah koordinat ekuator. Oke? Nah, bagaimana menurutmu, ada sedikit pertanyaan kalau misalnya kamu belum paham? Ingat ya, kalau suatu bintangnya itu nilainya adalah positif, maka berarti ini deklinasinya positif. Berarti kita bisa bilang bahwa arah bintang itu adalah kutub langit utara atau ke utara langit. Tapi kalau di sini negatif, contohnya dia berada di bawah sini, maka deklinasinya jangan positif lagi, tapi negatif dia ke bawah. Nah, jadi kita ukurnya ke atas atau ke bawah, ke kutub langit itu sendiri. Nah, semakin dia ke atas sini, maka dia semakin besar, tapi nilainya positif. Itu mengenai deklinasi dan ascensio recta atau ini right ascension recta. Ascension. Oke.
Jadi Bapak pikir yang pertama harus diperhatikan dulu yang mana absisnya dan yang mana ordinat. Absis dan ordinat hampir sama juga dengan kita di matematika, menentukan suatu titik. Absis adalah nilai si X dan ordinat adalah nilai si Y. Jadi untuk bintang juga sama aja dengan nilai si matematika tadi si X, Y. Jadi kalau misalnya ada satu bintang di sini, maka berapa dulu absisnya? Absisnya dari mana tadi? Dari titik ABS ke bintang itu, tapi sepanjang lingkaran utama. Lingkaran utama yang mana? Lingkaran ekuator langit itu sendiri. Jadi dari titik sini ke sini. Itu dasarnya. Berarti titik si ABS ini kita anggap bahwa kalau misalnya ada koordinat X dan Y, ini adalah titik potongnya, nilai 0. Kalau dia ke kanan, maka nilainya positif. Positif terus sampai ke sini. Bapak udah bilang tadi bahwa kalau dia sampai ke utara, contohnya di sini adalah kutub utara, maka dia adalah 90 derajat. Kalau kita jamkan, maka itu adalah 6 jam. Ingat itu, jangan pernah